Segala yang ku punya, segala yang ku dapat hanyalah milikmu. Ingin ku berikan, ku kembalikan untuk kemuliaan-Mu. Tiada tersisa, seluruh hidupku akan kembali dalam tangan-Mu. Selama darahku masih terus mengalir, satu janjiku untukmu, aku adalah milikmu. Selama jantungku tak henti berdetak, ku persembahkan hidupku hanya kepadamu, oh Yesusku. Saudara-saudara, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih setianya yang selalu melimpah di dalam hidup kita, yang sampai detik ini terus dinyatakan bagi kita, mengaruniakan kesehatan, keselamatan bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan karena seluruh jemaat tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan pada hari ini, di minggu yang telah dikuduskan ini, kita kembali diperkenankan oleh Tuhan untuk menyatakan persekutuan kita melalui kesatuan hati, iman, dan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita. Kita berdiri untuk mengangkat pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah kita. Ibadah minggu yang kita laksanakan saat ini jadi di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semestinya lah hati kita selalu diliputi oleh ungkapan syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang besar selalu dilayakkan bagi kita ketika kita masih tetap
menikmati nafas kehidupan sampai saat ini itu bukan karena kekuatan kita ataupun kehebatan kita, semata karena kasih setia dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mengagungkan kuasa-Nya dan mensyukuri kasih-Nya dengan pujian "Ada Satu Sobatku yang Setia". Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali berdiri untuk bersama-sama kita mendengarkan amanat hidup baru berdasarkan Yohanes 15 ayat 12 sampai 14 yang berbunyi demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Mari kita sambut perintah hidup baru ini dengan pujian "Selidiki Aku". Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di
hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Jemaat disilakan duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita untuk memasuki pelayanan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami memuliakan nama-Mu di minggu yang Engkau kuduskan ini bersama dengan segenap jemaat yang menyatukan hati dan iman di berbagai tempat untuk menghadap Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa hadir di tengah-tengah persekutuan jemaat yang melaksanakan ibadah dari rumah masing-masing saat ini. Sekarang Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Maka suci kuduskanlah hati kami, ampuni dosa kami, agar layak mendengar suara Tuhan, memahami, mengerti, dan hidup di dalamnya. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama sebagaimana bacaan seragam untuk gereja Toraja Mamasa pada hari ini dari kitab Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-105 sampai ayat yang ke-112. Firman Tuhan berbunyi demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu setia mendengar firman, terlebih bila kita hidup di dalam kebenaran firman itu. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam Mazmur 119 yang sudah kita baca tadi, firman Tuhan itu diungkapkan dengan menggunakan banyak istilah, yakni firman, Taurat, janji, perintah-perintah, ketetapan, titah, hukum, dan sebagainya. Hal ini mau mengungkapkan akan kekayaan dan kedalaman makna firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan karena itulah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tidak cukup untuk didengar saja. Tidak cukup untuk dibaca saja, tetapi harus dilakukan, diimplementasikan, dan diberitakan dalam kehidupan setiap orang percaya. Nah, di awal bacaan kita tadi, di dalam ayat 105, pemazmur mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara-saudara, pelita sering disebut juga dengan kata suluh atau obor, dan kita menyebutnya lampu atau penerang. Sebelum ada listrik, pelita satu-satunya
sumber cahaya pada saat kegelapan datang. Pelita itu dibuat dari tanah liat yang setiap samanya berbeda-beda, dan yang paling sederhana berbentuk mangkok kecil, kemudian diisi minyak dan diletakkan sumbu di dalamnya, biasanya terbuat dari kain untuk api menyala. Pelita akan menyala di dalam rumah dan juga di luar rumah, terlebih lagi di dalam menempuh perjalanan yang panjang. Jika pelita menyala di dalam rumah, artinya di dalam rumah itu ada kehidupan. Ada orang yang tinggal di dalamnya. Pelita menyala juga sebagai tanda ada karya di dalam rumah itu. Dulu biasanya pada malam hari para perempuan akan menyulam, memintal, bahkan menggiling gandum. Dalam konteks bacaan kita, pelita menyala dalam rumah juga sebagai tanda adanya kelanjutan keturunan dalam rumah tersebut. Ada generasi baru yang terus-menerus menyalakan pelita. Jika pelita menyala di luar rumah, itu sebagai penerang jalan. Bisa diletakkan di tembok-tembok atau dipegang sebagai penerang sepanjang perjalanan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 105 menunjuk kepada pelita di dalam perjalanan. Zaman pemazmur, banyak jalan yang sulit untuk dilalui, penuh dengan rintangan, penuh dengan bahaya. Bukan hanya bebatuan, tetapi juga binatang-binatang berbisa, binatang-binatang buas bisa dihadapi. Dan pelita akan menjadi penerang yang sangat berguna, bahkan menyelamatkan. Seberapa jauh seseorang akan berjalan akan sampai pada tujuan jika pelitanya tetap menyala. Nah, bukan hanya itu, pelita juga akan menerangi dan menyelamatkan orang sekitar yang sedang berjalan bersama. Dan ketika di dalam pembacaan ini firman Tuhan itu digambarkan sebagai pelita bagi kaki dan terang bagi jalan, maka ini menunjukkan betapa pentingnya firman Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Firman itulah yang akan menerangi, firman Tuhan itulah yang akan menyelamatkan kita di dalam sepanjang perjalanan itu. Pernyataan iman pemazmur yang mengatakan bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, mengingatkan kepada kita semua bahwa segala bentuk aktivitas yang kita lakukan setiap harinya harus berdasarkan dan berlandaskan kepada firman Tuhan. Pemazmur di sini mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa jangan ada aktivitas yang kita lakukan sekecil apapun itu yang bertentangan dengan firman Tuhan atau kehendak Tuhan. Firman Tuhan harus benar-benar menerangi kehidupan setiap orang percaya. Itu berarti, saudara-saudara, bahwa kapan dan dimanapun kita berada, dalam segala bentuk aktivitas kita, segala aspek kehidupan kita, haruslah berpegang dan berdasarkan kepada firman Tuhan. Meyakini firman Tuhan sebagai terang di setiap langkah kehidupan kita, menuntut orang percaya supaya mampu menjaga totalitas kehidupan yang berkenan kepada Allah kapan dan dimanapun kita berada. Kita seharusnya tetap hidup berkenan kepada Allah, entahkah itu saat susah ataupun senang, saat untung atau rugi, pada saat terpilih atau tidak terpilih, pada saat siang ataupun malam, pada waktu kita di rumah ataupun di luar rumah, dalam segala urusan. Entahkah itu urusan keagamaan, entahkah itu urusan ekonomi, urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan
politik, urusan rumah tangga, sampai kepada urusan-urusan sekecil apapun, semua harus dilakukan berdasarkan firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayat 106 dan selanjutnya, kita temukan pemazmur menyatakan tekadnya untuk menepati dan memegang teguh firman Tuhan. Tekad menepati dan memegang teguh firman Tuhan merupakan penghayatan dan pengungkapan iman pemazmur terhadap firman Tuhan. Walaupun berdasarkan perikop yang kita baca tadi, ayat demi ayat, di sana kita menemukan bahwa pemazmur berada dalam keadaan sangat tertindas. Tetapi keadaan itu tidak menghalangi dia untuk memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mengapa setiap orang percaya sangat penting memiliki tekad dan sikap tindakan memegang teguh firman Tuhan? Karena di dalam perjalanan kehidupan kita ada banyak persoalan kehidupan yang dapat berpotensi melemahkan tekad orang percaya untuk tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam segala aspek kehidupan kita selalu ada potensi yang akan melemahkan kita untuk tetap memegang kebenaran firman Tuhan. Dalam menghadapi persoalan kesehatan, dalam menghadapi persoalan ekonomi, keamanan, sosial, budaya, lingkungan, dan sebagainya, seorang percaya dapat saja terpengaruh dan menjadi lemah dalam melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam keadaan tertindas sekalipun, kita harus terus hidup dalam kesetiaan memegang firman Tuhan. Bahkan semakin menghadapi tekanan-tekanan kehidupan, firman Tuhan harus menjadi pegangan yang teguh supaya kita jangan lemah, kita jangan jatuh. Kedewasaan iman orang percaya antara lain terbukti dari ketaatannya melakukan firman Tuhan dalam keadaan apapun. Belajar dari pemazmur, kita sebagai orang percaya pun harus hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu sangat kaya dalam segala hal. Kekayaan firman Tuhan bukan hanya berkaitan dengan keselamatan kekal, tetapi juga berkaitan dengan segala aspek kehidupan kita setiap harinya. Itulah sebabnya setiap orang percaya sepatutnya hidup berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Melalui bagian firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang selalu bersyukur dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hidup yang selalu bertekad memegang teguh dan melakukan firman Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki dan kiranya menjadi kerinduan kita untuk melakukannya. Firman Tuhan adalah terang bagi langkah kita. Firman Tuhan adalah penuntun bagi kita sehingga kita tidak akan pernah tersesat dan sampai kepada tujuan yang mulia. Terpujilah Yesus untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, untuk sejenak kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Untuk saat teduh kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan ini, dan sekaligus kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan dan diiringi oleh pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku.
sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami memuliakan nama-Mu, mengangkat syukur kepadamu. Oleh karena kasih setia-Mu juga telah memungkinkan kami untuk boleh menyatakan persekutuan kami dengan Tuhan dan juga saudara-saudara seiman kami di berbagai tempat pada saat ini. Terima kasih Tuhan sudah melayakkan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan sudah memperkenankan kami mendengar firman. Kiranya firman itu termateraikan dalam hati kami, menjadi suluh bagi kami, sehingga kami tetap menjadi pribadi-pribadi yang berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa di sorga, berkatilah kehidupan setiap jemaat-Mu pada saat ini, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Biarlah kiranya segala aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat-Mu, sekecil apapun itu, di dalamnya ada kuasa-Mu yang besar yang memberi kekuatan, kemampuan mengangkat pekerjaan dengan baik, di mana Tuhan akan menghadirkan berkat-berkat Tuhan di sana. Tuhan akan mencukupkan segala yang dibutuhkan oleh jemaat Tuhan di dalam perjalanan kehidupan masing-masing. Jikalau masih ada di antara jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sedang mencari pekerjaan, bukakanlah jalan bagi mereka. Bagi anak-anak Tuhan yang berjuang menuntut ilmu, berkatilah harapan dan cita-cita mereka. Kami percaya bahwa tidak ada satupun kondisi yang bisa menghalangi setiap anak-anak Tuhan meraih masa depan penuh harapan yang telah Tuhan rancangkan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan kehidupan. Apapun bentuk pergumulan mereka, lawat menurut kemurahan kasih-Mu, yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit yang berada dalam proses pemulihan, seperti Ibu Martina Bura, Mama Eki, Bapak Andarias Kombongkila, Albert Musa, Adrian Petrus Toding, Rai Teranda, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain yang mengalami pergumulan sakit. Nyatakan jamahan-Mu kepada mereka, karena kami percaya kuasa Tuhan sanggup memberikan kepulihan. Yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi, Tuhan lawat kehidupan
kehidupan mereka, pulihkan keadaan mereka. Biarlah kiranya Tuhan mengangkat mereka dari pergumulan mereka, dengan demikian kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Bapa di sorga, bagi mereka yang lemah imannya dikuatkan Tuhan. Kalau ada yang berduka hati, dihiburkan oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia pun diberkati, sehingga usia lanjut tidak jadi penghalang untuk terus memuliakan nama Tuhan. Anak-anak yang masih dalam pertumbuhan dipeliharakan oleh Tuhan supaya tumbuh dengan sehat, penuh selamat. Kami percaya Tuhan, seluruh jemaat-Mu akan dijaga, dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari segala cobaan, godaan, mara bahaya, dan sakit penyakit. Jiwa mereka selamat di dalam Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami pun datang berdoa kepadamu untuk mereka yang sudah boleh ditambahkan usianya 1 tahun lagi sepanjang minggu yang telah kami lalui. Kami mensyukuri pertambahan usia mereka, dan biarlah pemeliharaan Tuhan terus berlangsung dalam kehidupan setiap jemaat yang mengalami pertambahan usia sepanjang minggu yang telah lalu, dan ajar untuk selalu mengingat dan mensyukuri kemurahan kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk pergumulan yang dialami oleh bangsa kami karena COVID-19. Kami percaya bahwa Tuhan punya waktu untuk memulihkan keadaan bangsa kami, memberkati pemerintah kami, sehingga pada mereka ada hikmat bijaksana melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan, memberkati para medis dengan keluarga mereka, sehingga ada kekuatan, ada kesehatan, ada keselamatan pada mereka yang memungkinkan mereka mengangkat pekerjaan pelayanan karunia Tuhan dengan penuh sukacita karena Tuhan memelihara kehidupan mereka. Ya Bapa di sorga, kami pun berdoa kepadamu untuk setiap hamba-hamba Tuhan di mana saja berada dalam mengangkat segala tugas pelayanan yang Tuhan percayakan dalam masa pandemi ini. Kami percaya ada hikmat dan kekuatan dari Tuhan yang akan memperlengkapi setiap hamba Tuhan. Kami mendoakan persembahan syukur yang sudah kami berikan, Tuhan berkenan atasnya, dan setiap berkat Tuhan yang masih ada pada kami, mampukan kami memakainya dengan penuh syukur, penuh tanggung jawab. Inilah doa kami Tuhan, harapan kami yang kami percaya Tuhan dengar, Tuhan jawab, Tuhan kabulkan, karena kami datang memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mempersatukan kami di dalam doa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengangkat pujian Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan penuh pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jalani kehidupan kita di bawah
terang firman Tuhan. Dalam segala keadaan, mari terus memuliakan nama Tuhan. Mari terus menjadi berkat bagi sesama kita. Dan dengan iman kita terima jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Diberkatilah kehidupan jemaat dan selamat pagi, selamat hari Minggu. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan